Jadi yang menjadi standar kebaikan dari doa dan keinginan tersebut adalah bukan ketika keinginan kita itu dikabulkan, tapi adalah ketika kita jadi tambah dekat sama Allah atau enggak. Karena kadang begini, Allah udah rindu nih sama seorang hamba. Kadang cara Allah untuk supaya menarik si hamba ini untuk jadi dekat sama Allah lagi itu kadang bukan dengan dikasih masalah. Bahkan ada yang lebih halus, dikasih keinginan. Pengen motor misalkan anak SMA. Ya, gara-gara pengen motor minta ke orang tua lagi gak ada biaya. Kerja nggak mungkin sambil sekolah. Dan mau nabung sampai kapan. Ya, akhirnya dengan gara-gara itu, akhirnya dia, kayaknya satu yang belum saya lakuin. Ambil wudhu, sholat, sujud. Dia terus lakuin itu, berdoa, ya Allah pengen motor, ya Allah pengen motor, ya Allah pengen motor. Sampai suatu ketika dia sudah terbiasa dan bahkan mulai menikmati ibadah tersebut. Suatu ketika dia cek saldo. Loh, saldo saya udah cukup dibeli motor. Dulu kan saya perasaan ibadah gara-gara pengen motor. Apakah nggak usah ibadah lagi ya? Karena uangnya udah cukup, tapi kok saya sekarang malah nggak pengen beli motor ya? Ya, maka tiba-tiba ada azan berkumandang. Nggak bisa dia untuk diem saja. Langsung pergi ke masjid, ambil wudhu, sholat. Ya. Dan akhirnya suatu ketika dia yang sudah terbiasa tahajud, nggak tahajud. Padahal subuhnya tepat waktu berjamaah di masjid, laki-laki misalkan. Tapi dia nggak tahajud. Kalau dulu minta motor, beres sholat subuhnya. Sekarang, ya Allah, kok tadi aku nggak tahajud? Ya Allah, izinkan hamba besok bisa tahajud. Ya Allah. Doanya jadi doa minta tahajud. Coba soleh nggak orang yang minta bisa tahajud tiap hari? Soleh nggak orang kayak gitu? Soleh, insya Allah. Ya. Gara-gara apa sih dia soleh kayak gitu? Gara-gara pengen motor. Ya. Jadi ketika Allah sudah rindu kepada seorang hamba, kadang caranya dikasih keinginan gitu ya, untuk supaya akhirnya jadi dekat kepada Allah. Dan setelah udah dekat sama Allah, mudah bagi Allah membuat hati kita jadi gak pengen lagi sama itu semua. Jadi makanya sekali lagi esensi dari suatu doa itu bukan ketika akhirnya terkabul udah selesai urusan, bukan. Karena kalau misalkan kita doa minta dikabul, doa minta dikabul, doa minta dikabul, seolah-olah Allah cuma jadi alat supaya doa kita dikabul gitu kan, itu pun zalim sekali. Tapi kita benar-benar adalah gimana caranya agar dari setiap kejadian ini jadi tambah dekat kepada Allah. Gara-gara doa ini, gara-gara keinginan ini aku jadi tambah dekat kepada Allah. Jadi nanti lama-lama jadi bukannya duha biar kaya lagi, bukan. Tapi ternyata bisa duha itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Ternyata bisa tahajud itu adalah nikmat yang luar biasa. Teruskin sampai ke tingkatan itu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai tingkatan itu, nanti terjawab sendiri upaya untuk istiqomah tadi biar tidak naik turun. Naik turun itu pasti. Ya. Tapi kalau bicara untuk istiqomahannya ada beberapa doanya ya, seperti Ali Imran ayat 8, surat ketiga ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu boleh dibaca. Atau doa Nabi, karena hati kan kolbun dalam bahasa Arab. Nah, kolbun itu berasal dari kata kulub yang berarti bolak-balik. Nah, kulub itu artinya bolak-balik, makanya doa yang paling sering dikumandangkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku di atas agamamu. Itu boleh. Yang kedua, kalau saya pribadi, biar supaya bisa tetap nggak naik turun imannya, ingat dosa. Kayak misalkan pas lagi pengen futur, terus dikasih waswas sama syaitan, yang lain juga nggak kayak gitu, tuh ibadahnya lebih kendor. Maka saya mikir, orang lain ibadahnya kendor, 5 waktu doang, tanpa duha, tanpa tahajud, tanpa ibadah yang lain, dia bisa ke surga nggak? Bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri ini yang layak Allah matikan detik itu juga waktu masih jadi bandar judi di Thailand. Terus malah Allah izinkan pulang, diizinin ngaji, ketemu guru-guru, diterima belajar ngaji oleh guru-guru, dipertemukan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang soleh-solehah. Di sini pun ketemu kalian yang soleh-solehah. Terus diri ini nggak mau ngapalin lebih banyak, baca lebih banyak, ibadah lebih banyak, berdakwah atau berusaha lebih keras untuk Islamnya lebih banyak, maka ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang tidak tahu diri, maka jangan biarkan kita jadi tidak tahu diri di hadapan Allah. Jadi akhirnya setiap kali pengen futur, nggak mau kayak begini, akhirnya dorong lagi. Atau mungkin yang terakhir, biar terjaga keimanannya, yuk dirutinkan wisata rohani. Wisata rohaninya kemana? Ke kuburan, gitu ya. Melihat orang yang dulu dia lebih kaya dari saya, enggak, tuh dikubur juga. Atau enggak kalau di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, itu di Pasteur Jalan Junjunan, Dokter Junjunan. Kalau di Surabaya ada Rumah Kanker Indonesia, ketemu tuh sama orang-orang yang udah anak-anak bahkan yang udah divonis umurnya tinggal 6 bulan lagi,
Anak umur 3 tahun udah bocor jantung, kepalanya ada tumor, ada kanker, ada yang hidrosepalus. Yang kalau mampir ke situ, langsung seketika masalah kita langsung jadi receh, beneran demi Allah. Dan jadi malu kalau kita tidak lebih taat daripada mereka, tidak lebih bahagia dari mereka. Itu menghidupkan hati banget. Hati yang udah hidup, pasti pengen terus-menerus tambah dekat kepada Allah. Masalahnya kalau terlalu banyak dunia terus, nanti hatinya gampang mati. Ya,